mohon maaf ya, konsepnya kan anak begajulan. Jatuhnya kayak dancer ya. Lagian preman kacamata warna-warni begitu. Rambut mah yang simpel-simpel aja. Lu kayak mama pejabat. Bro, lu habis malak di mana, bro? Jadi tadi aku tuh habis dari kampung sebelah. Aku dapat pisang 2 sisir habis malak nih kan. Satu sisir buat rambut kusut, satu lagi buat rambut berkutu. Udah, beda rambutnya beda. Lu malak di mana? Ini gua nagin susah banget sih nih. Gimana sih kok nggak bisa? Oh, tetep ya. Kan gue udah bilang. Iya, Masa Bang. nggak bisa cuma lagi gitu Itu aja? dia, Bang. Makanya saya nagih, malah pedagangnya kasihan, mau udah tua gitu. Jadi yang ada saya yang kasih ke dia, Bang. Iya, Bang. Konsep. Bro, Ini dia teman kita. gue kaget beneran. Men, Bro, biasa tugas beres. malak di mana gitu hari ini, Bro? Ke 4 masjid. Wah, lu gila lu. Wah, sereman-remannya gue nggak berani malak di masjid mah. Oh, iya, Bang. Akhirnya yang gue idaman sendal Ustadz Maul. Ini, Bang. Dia beli sendal. Bukan. Bukan beli. Jadi teman kita ini sekarang punya jabatan baru. Apa tuh? Jabatannya tuh Kapus Kodal. Apaan? Kepala Pusat Koordinator Penitipan Sendal. Dengerin. Ini tadi Dia bukan beli temannya, dia maling sendal lu ya. Bang Maul, nih gua ngambilnya, ya kan? Pas lagi ngapain Bang Maul? Ini sendal lagi diinjak sama dia. Langsung ambil. Bang Maul. Bukan kita. Ini pelakunya bang. Ini sendal buat hari lebaran, kenapa ada di sini? Lu mah kagak milih-milih. Dorhaka lu sama Orang Ustaz. Ustaz lu colong juga. Baru kali ini gua nyolong nyusul dia. Makanya kalau ngambil sendal pas orang yang nggak ada, Ini nggak apa-apa lah. sendalnya nempel lu ambil. Ini, Pak. Dia balik lagi. Ada GPS-nya. Sendal pakai GPS. Tapi baru kali ini, Bocah gue. baru kali ini sendal dia bener. Yang kemarin mah kanan. Ini nggak bisa dong. Oh pecah sendalnya. Jengjet. Ini jalannya jengjet dia. Udah deh, yang penting jangan gini lagi deh bos. Kita nyolong apa kek? Gimana kalau kita nyolong mimbar? Oh mimbar. Kegedean. Udah deh. Lu yang bener aja mimbar colong. Oh, baunya nggak enak ya? Ada yang mau datang kali ya? Hah? Baunya, kayak bau apa gitu. Mana anak gua si Anwar? Mana? Ini Manya Anwar. Iya, mana Anwar? Malum nih taruh di pelengan ikan. Kata dia sejenis ikan. Aduh, Ih, maaf, Berulah. Nggak maaf, kenapa? Maafin, Mak. Sakit banget hati gua. Gerah. Bukan gerah. Ini tadi Sakit. sakit. Emosi. Oh iya. Maafin, kenapa? Kenapa, Bu? Anwar Gak kenapa? anak, gak pemerintah. Nyakitin. Semua nyakitin. Maaf, Mak. Lu nyolong pisangnya Bang Maul kan? Woi, Habis ini pisang Bang Maul lu habis colong. pisangnya Bang Maul enak. Pantesan dia ngomel. Habis sendalnya aku ambil, pisangnya lu ambil juga. Itu pisang dia satu-satunya. Ya, ada banyak kok 2 Ya maksudnya sisir. ini yang pohonnya Pohonnya satu-satu. Pohon itu satunya. Iya. Dimaafin nggak tahu. Malu banget emak sama Bang Maul, Anwar. Biasaan lo. Bang Maul bilang begini, Bilang apa? Ma tahu pisang saya? Tahu banget dia bilang itu. Enak gak? Enak, saya pernah nyobain. tahu, pernah nyobain. Ini. Udah dipotek. Orang Dipotek. saya makan apal banget. Pisangnya Bang Maul. Oh, yang ujungnya benyek. Iya. Enak tuh. Injak. Maaf, untuk Biar kali ini kata. gue susah ngelurusinnya. Ada yang nemuin pisang saya. Wah, no. Ini yang nyolong nih. 2 sisir Bang Maul. Minta maaf. Cuma 1. Loh, emang Emang banyak satu amat buat sisir? apa? 1 aja juga cukup. Kalau pisang Tahu Bang nggak Maul. kenapa kita baca doa itu berkat itu pakai pisang? Kenapa? Dan karena pisangnya itu kayak tangan mengenali. Oh iya, jari ya. Karena dia banyak begini. Bukan yang ini, nih dibilang yang ujungnya benyek ini kan.
Mas Maul. Jadi kalau kita baca doa itu pakai ngudain pisang. Itu simbol bentuk cara berdoa dengan adanya pisang. Oh, bukan karena sajen ya? Tangan gitu ya Bang Maul Tangan ya. mengenada. Ya Kemudian udah. pakai tahu nggak apa lagi? Apa? Nasi kuning. Kenapa nasi Apa ya nasi kuning? Karena nasi kuning itu warnanya kuning. Oh, ya iyalah. Sendalnya mau gua ambil lah. Jangan. Nasi kuning. Dengerin Udah ya, dulu. iya, iya. Kenapa nasi kuning? Itu artinya tanda bersyukur. Kenapa? Kuning mau ada kayak... Kuning artinya bersyukur. Oh, kuning bersyukur. Warna kuning. Dan ingat, nasi kuning itu nasi yang tidak ada kemunafikan. Kalau yang... Pak, Tahu nggak? Pak, tapi kuning, Ya. kuning artinya bersyukur. Tapi tiap hari kita buang-buang si kuning. Tahu nggak nasi kuning? Kenapa tanda bersyukur? Enak nih ngaji nih, duduk yuk. Belum. Assalamualaikum, minta maaf Pak Ustadz. Pemain 2 lagi belum main. Apa dulu? Nasi kuning, kenapa nasi kuning? Kenapa nasi kuning? Warnanya kuning, kenapa? Tanda kesyukuran. Oh, kesyukuran. Dan kuning itu, nasi kuning itu adalah nasi yang tidak ada kemunafikan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Tahu nggak? Kenapa? Maksudnya kuning, keluarnya kuning. Keren banget Bang Maul. Bagus Ustadz, bukan Ustadz, gue selengkat tuh tadi tuh. Kagak ada yang bener. Bro, kenapa bro? Apa? Lo naik motor ugal-ugalan nggak sadar lu nabrak Ustadz. Yang mana? Ini. Oh, ini Astagfirullahaladzim, saya pikir tanggul tadi. Ente semua kurang ajar ente sama ana. Lihat, muka ana babak belur, kepala ana sakit, tangan ana semua sakit, badan ana semua sakit. Ente kurang ajar Ya semua. Allah, kasihan banget ya, sampai lepas tangannya sampai luka. Pak, ini mah berlebihan Pak. Saya cuma nginjek kakinya doang. Kalau muka mah kayak digebukin satpol dah. Orang yang ngakunya lu tabrak lu ugal-ugalan di jalan. Ente yang bawa motor ini. Iya dia bang. Iya saya. Jajaran ente kurang ajar ente sama ana. Enggak, saya nggak lewat penjajaran. Tadi kan saya cuma lewat Asia Afrika. Penjajaran itu kurang ajar. Penjajaran ente kurang ajar ente. Emang ente nggak bisa bawa motor yang benar, sampai muka anda bonyok. Saya sebagai orang tuanya saya akan tanggung jawab. Ini Apa tanggung jawab ente? Ini mohon maklum karena saya sama ibunya kan LDR. Terus apa hubungannya sama ana? Ini broken home. Apa hubungan sama ana? Bang, masa nggak ngerti-ngerti juga? Apa? Udah LDR, nah udah deket-deketan gini. Udah sih aja bang. Apa? Ana nggak tahu. Ana juga orang sendiri. Ana 10 tahun sendiri. Oh, udah pas dah. Kesepian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan live. Enggak maksudnya saya minta dimaklum memang bocahnya bangor Iya. gitu. Ana nggak bisa maklum. Ente lihat muka Ana bonyok. Minta maaf dah. Masih mending muka Sekarang gini bonyok aja deh. daripada mukanya bontot. Ente pilih. Ente yang Ana bawa atau anak ente? Anak ada. Enggak. Enggak. Lu seminggu nggak pulang kemana lu? Ini ke rumah dia. Keliling kita mah biasa. Keliling apa? Ya, Ini. keliling. Kasih tau kerjaan kita bang. Dia yang keliling, saya jagain lilin. Udah gini aja. Ente Ana bawa. Jangan deh kalau mau. Kenapa milih yang ini yang dia bawa? Kenapa? Enggak. Karena tadinya Ana mau tiga-tiganya. Tapi Ana udah capek. Ana gimana mau cari nafkah kalau ente bawa anak? Enggak. Karena ente harus tanggung jawab atas perlakuan anak ente membonyokkan muka Ana. Tapi anak nyari nafkah buat keluarga. Kalau anak ente bawa, Ya, Ana yang kasih duit nanti. ke anak. Oh gitu. Ayo. Bapak. Buset. Bapak gua punya emak baru. Bapak gua punya emak baru. Kacau nih. Ganya Ramadan. Berkah. Kita masuk segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Gimana warga yang bikin tetangganya pada resah nih Ustadz?
Ketahuilah tanda keimanan seseorang bagaimana dia berlaku baik pada tetangganya. Mangkana yu'minu wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka bagaimana perlakukan kepada tetangga. Ingat, tetangga adalah saudara terdekat kita. Tetangga itu memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak, tetangga 2 hak, dan tetangga yang 3 hak. Jadi bagaimana kita memperlakukan tetangga? Hati-hati, jangan pernah berbuat jahat kepada tetangga, karena dosanya berkali-kali lipat dibanding kita berbuat buruk kepada yang di luarnya. Oh, Masya Allah. Jadi penting menjaga kerukunan ya, dan kedamaian. Kedamaian. Tetangga itu yang paling dekat sama kita, Ustaz? Tetangga paling dekat. Paling dekat. Siapa yang mau nanya sekarang, Bu? Boleh, silakan Ibu, boleh diri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Faida dari Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau ada pemuda yang sering bikin resah warga, bagaimana cara menegurnya agar mereka bisa berubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz cara negurnya nih? Sebenarnya begini, berbicara tentang pemuda, anak-anak, yuladu alal fitrah, semua anak itu lahir dalam keadaan suci. Tinggal bagaimana orang tua mendidiknya. Kita tidak boleh bermasa bodoh kepada anak tetangga. Itu bagian daripada anak kita juga. Jadi ada baiknya, kalau ada anak-anak remaja yang bikin resah, buatkan mereka kegiatan. Tidak, konsep mendidik itu tidak ada anak bodoh dan tidak ada anak nakal. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Kenapa ada anak nakal? Karena tidak ada kegiatan. Sibukkanlah dia dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Binalah. Makanya membina anak-anak remaja, ada Karang Taruna, ada remaja masjid, ada ya perkumpulan remaja-remaja gitu, ya rois dan sebagainya. Itu kumpulkan mereka, didik mereka, kasih mereka kegiatan, insya Allah tidak akan bikin resah itu. Masya Allah. Jadi RT, RW semua tuh harusnya saling koordinasi, bagaimana caranya supaya anak ini ada kegiatan. Baik. Mudah-mudahan semuanya jadi berubah, jadi lebih baik, Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh tepuk tangan, Bu Ustadz Maulana. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Bu boleh, silakan. Sebutkan namanya. Boleh diri, Bu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam Islam bagaimana seharusnya sikap anak muda agar tidak merugikan masyarakat? Oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Gimana caranya? Kepada semua anak-anak muda, kalau tadi dari lingkungan menyikapi anak, sekarang dari anak menyikapi lingkungan. Sebagai seorang anak, buat anak-anak muda, tolong dijaga. Isilah waktu luangmu dengan belajar. Isilah waktu luangmu dengan keterampilan. Binalah dirimu. Kenapa? Karena itu untuk masa depanmu. Kalau kau tidak bisa berbuat baik kepada lingkungan, setidak-tidaknya tidak merusak ataupun tidak mengganggu lingkungan. Kalau tidak bisa memperbaiki, minimal tidak merusak, itu aja. Dan seorang anak muda itu sebaiknya berperan juga kepada masyarakat. Kalau tidak bisa membantu dengan apalagi pikirannya, bisalah dengan tenaganya. Tidak ada uangnya, bisalah dengan waktunya. Dan bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Kata Nabi, kenapa kau duduk-duduk di pinggir jalan? Berilah haknya orang di pinggir jalan. Oh, kebetulan waktu itu banyak yang duduk-duduk di pinggir jalan. Gimana caranya? 1, bantulah orang, hindarkanlah orang dari bahaya kayak batu di jalan. Tuntun orang, ingatkan orang kalau ada yang celaka dan sebagainya. Dan bisa juga membantu orang yang cari jalan. Oh iya betul ya Masya Allah. Apalagi anak muda nih tantangannya sekarang ada narkoba segala macam. Ya ingat ya, mumpung Dude ngomongin itu, jangan merokok karena membakar paru-paru. Jangan minum minuman keras karena membakar perut di sini. Ya, dan jangan narkoba karena yang dibakar adalah otak. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan semua anak muda terhindar dari hal yang buruk ya Bu ya. Jadi anak yang baik, yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita akan lanjutkan tetap di indahnya Ramadan. Berkah, berkah, berkah.